Monitor dengan segmen yang nggak ada di Indonesia, 32 inch 240 Hz Full HD. Dan salah satu subscriber kita yang baik hati itu kirimin ke kita monitor ini untuk di-review. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Sebelumnya kita ucapin dulu thank you banget untuk subscriber kita itu yang udah kasih ke kita monitor ini. Sebuah monitor yang kalau gue cek di pasaran brand lain yang resmi sama sekali nggak ada line up untuk segmen ini. Sang N96 Pro itu kode monitor ini, nggak menunjukkan kayak 32 inch atau something ya. Dan buat kalian yang nggak tahu brand ini, gue juga awalnya yang nggak tahu. Tapi pas waktu dulu kita review monitor Aero, videonya gue taruh di card di atas, banyak yang komen kalau Aero rebranding dari brand China ini. Sang brandnya canggih emang, kalian yang komen di GTA ini pengetahuannya luas banget. Kalau gue lihat tokonya di JD.com, kayak Sang ini bukan brand premium di China. Dan line up monitornya juga nggak terlalu banyak kalau kita bandingin sama Skyward dan yang lain-lain ya. Brand ini lebih main di arah kelas budget yang fokus pada kualitas panel kelihatannya. Dus monitor ini standar aja, nggak ada yang terlalu menarik dibahas. Langsung kita ke kelengkapannya aja. Manual book bahasa Mandarin semuanya, dan pastinya kita cuekin. Satu kabel DisplayPort dan kabel power tanpa adapter. Untuk kakinya gede dan tebal banget, dan ada lubang coakan di bagian bawah untuk kabel management. Tapi ya kualitasnya pas kalian pegang memang bisa kerasa kalau plastiknya tuh tebal banget yang ngebalut besi di dalamnya. Di sisi lain kalau kita lihat standnya kelihatan gede dan kokoh banget ya kalau dari depan. Pas kita balik baru kelihatan kalau besinya itu nggak full, bisa dibilang ini cuma kasih kita kayak bentukan kerangkanya aja. Sistem pasang kakinya dengan klep dan pasangin kakinya ini sekaligus nutupin face 100 x 100 mm di monitor ini. Standnya kita masukin dan kencengin aja pakai satu baut. Desain bagian belakangnya punya desain yang dibikin kesan gaming gitu, kesan futuristik. Desainnya nggak gunain lubang pembuangan panas yang dibikin estetik sama dia. Overall kalau dipandang sih di mata gue biasa aja, nggak terlalu keren gimana gitu. Tapi di monitor ini dikasih RGB yang membuat tampilan belakangnya punya value tersendiri. Pas nyala dua bagian RGB ini kalau kalian lihat dari jauh sih kayak mata robot lagi menatap kita gitu. Bagian portnya udah ngadep ke bawah semua, ya pastinya udah cocok banget untuk menggunakan bracket di monitor ini. Dan menariknya, dia kasih ke kita HDMI banyak banget, sampai 3 buah. 2 port HDMI-nya versi 1.4 dan 1 HDMI-nya 2.0. Terus berikutnya ada DisplayPort yang kita nggak tahu versionnya berapa. Dan terakhir ada audio out dan port power. Kalau gue tes pakai HDMI 1.4-nya, FPS yang kita dapat cuma mentok di 120 Hz, sedangkan pas kita pakai 2.0-nya mentok di 165 Hz. Jadi kita mesti nggunain DisplayPort untuk dapetin semua fitur di monitor ini, terutama 240 Hz. Dan pas gue mikir-mikir kenapa ya dia kasih kita HDMI gitu banyak, gue baru sadar pas pakai monitor ini cukup lama. Karena inch-nya itu gede banget, di 32 inch lu bisa jadiin ini sekaligus banyak hal. Dengan colokin parabola misalnya, kan bisa jadi TV biasa tuh, atau CCTV, atau pasangin mistik. Ya mistik gue disana. Semua dalam satu monitor aja. Bagian paling bawah monitor tentunya ada untuk pengaturan OSD dengan sistem tombol yang nggak terlalu enak dipencet, ya kualitasnya biasa aja sih. Sedangkan bagian depannya kita udah dapetin model bezel-less dengan tebel 3 side bezel-lessnya kurang lebih 1 cm. Spek lengkap monitor ini susah banget dicari. Gue mesti cari di Google cukup dalam dan semuanya juga tulisan Mandarin semua. 32 inch Full HD resolution VA panel curve dengan 1500R kurvaturnya. Brightness 300 nit dengan refresh rate 240 Hz. Dan diklaim punya NTSC 85%. Respon time-nya 4 millisecond yang pastinya kita tes UFO seperti biasa. Panel VA sih parah banget masalah motion blur ini. Gue sempet tes monitor ini main Valorant selama beberapa jam. Jujur aja motion blur ini nggak enak banget di mata. Pas gerakin mouse sangat cepet, kelihatan banget ada trail bayangan pelangi gitu lah, yang sangat ganggu mata kita pas kita move crosshair kita cepet gitu. Ya memang itu karakteristik panel VA dan gua nggak rekomen juga untuk game kompetitif FPS. Support FreeSync dan pasti support G-Sync compatible lewat DisplayPort. Pastinya kita tes kualitas panelnya pakai
SpiderX data color gamutnya ternyata cukup tinggi juga ya, yang didapetin 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 90% DCI-P3 dan 80% NTSC. Brightness maksimumnya gue nggak bisa dapetin sesuai yang diklaim, kita cuma dapetin 255 nits dengan kontras yang sangat rendah untuk sebuah panel VA, cuma di 1940 banding 1, dan white point-nya yang entah kenapa biru banget di 9400 Kelvin. Kalau uniformity di brightness 100% nggak terlalu menarik banget, banyak titik yang udah ngacir banget, dan 2 titik bagian kiri bawah itu sangat nggak akurat banget. Maxnya 7,3 delta E. Luminance uniformity juga nggak terlalu bagus, gimana gitu ya. 6 titik udah melewati 10% lebih gelapnya, dan maksimum 20%. Di titik ini cuma dapetin 172,2 nits brightness. Untuk color akurasinya ternyata cukup akurat juga untuk monitor gaming kayak gini. Maxnya di 3,66 delta E dan average-nya di 0,97. Di bawah 1 sih cukup akurat. Setelah dikalibrasi ternyata panelnya masih bisa di-push lebih akurat lagi. Maxnya turun ke 1,92 dengan average-nya turun ke 0,79 delta E. Overall rating dari data color untuk monitor ini sebelum dikalibrasi di 3,5 poin. Ya, white point dan luminance uniformity ya cukup rendah angkanya, seperti yang kalian lihat juga tadi speknya. Ya, kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue show ke kalian. Di sini gue setel video hitam ya. Dan ISO di kamera gue naikin sedikit, jadi kalian bisa lihat tuh ini ya. Nah, di bagian itu mengitari monitornya tuh bleedingnya cukup lumayan kelihatan dan ketara. Cuma kalau setipis itu sih harusnya kalau pada saat lu main game nggak terlalu kerasa, nggak terlalu bener-bener muncul banget di permukaan. Ya, monitor curve ya lumayan lah. Biasanya dia bleeding di kurvatur sininya ya, kayak Xiaomi gitu. Di bagian di bengkok ini tuh bleeding, tapi ini nggak terlalu jelas, nggak ada, kecil banget. Oke, kita masuk ke OSD-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa? 6. Ada 6 tombol. Satu dedicated, yang paling kiri ini dedicated. Kalian bisa lihat di sini ada logo lampu ya, ini dedicated untuk RGB, nyalain matiin doang, jadi nggak ada efek-efek macam-macam ya. Sedangkan yang paling kanan itu dedicated untuk power. Oke, jadi kita butuh 4, pakai 4 doang. Yang pertama, ini menurut gue ini OSD yang paling simple di monitor gaming. Brightness contrast di CR Eco. Eco itu kalau nggak salah preset gitu, something preset gitu. Ya preset gitu ya. Gue pakai yang standar aja, nggak terlalu ribet. Oke, kita turun ke color. Kalau temperature, gue pilihnya user, biasanya lebih terang. Ya. Ini language, OSD position, bla bla bla, ini nggak penting, buat OSD doang. Next, setup, input source, reset, dan other aspect ratio, low blue light mode, response time, freezing, dan LED mode standar aja sih ya. Freezingnya gue offin. Oke, LED mode, kok off sih? Kita coba on kan. Apa ya? Bedanya apa sih? Bisa LED mode itu kalau yang ada di OSD itu bisa muncul di sini, di tombol sini. Oke. Monitor ini gue nggak bisa nemu lagi di JD.com, kayaknya udah discontinue dari sangnya atau udah di refresh seri barunya, gue nggak tahu pasti. Tapi subscriber kita ada kasih kita screenshot dulu pas di awal beli. Monitor ini dijual di harga 1699 RMB. Kalau dengan rate 2000, monitor ini di sekitar 3,6 sampai 4 jutaan. Dengan harga segitu dapat 240 Hz sih sebenarnya cukup murah melihat dia 32 inch. Seperti gue bilang di awal, segmen 32 inch Full HD 240 Hz di Indonesia sama sekali nggak ada brand yang main. Jadi gue cuma bisa kasih saingannya di 27 inch Full HD 240 Hz. Asus VG279QM di 5,9 juta, Samsung C27RG50 4,8 juta dengan panel VA, dan untuk TN-nya ada di LG 27GK 750 di 5,2 juta. Di situ juga ada 27GN 750 LG di 5,5 juta. Dan gue cukup ngerti sih segmen ini brand lain yang resmi nggak ada yang ngelirik sama sekali karena ya pasarnya sangat-sangat segmented sekali, kecil banget. Apalagi dia cuma kasih Full HD di 32 inch yang pastinya nggak indah-indah banget di mata kalau dilihat dari jarak pemakaian monitor standar. Gue cuma bisa pikirin yang akan beli monitor ini adalah orang yang hardcore banget main game-game balapan atau bola gitu ya, dan punya PC yang mumpuni tentunya. Karena misalnya dia mau push Forza Horizon 4 di 240 fps dengan setting high, itu alot banget, PC harus imba banget. Dan orang itu juga mau sekalian gunain monitor ini sekaligus jadi TV, melihat port HDMI-nya yang cukup banyak. 32 inch cukup oke lah ditaruh di living room. Itu review kita untuk monitor Sang N96 Pro.
kualitas brand monitor mainstream di China. Gimana menurut pendapat kalian? Harus gue pakai apa ya kira-kira monitor ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue Aldun dari GT ID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap ciao.